Assalamualaikum wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semua? Udah seminggu kita nggak bertemu ya teman-teman ya. Udah seminggu ini juga gua nggak upload video karena ada beberapa hal yang nggak bisa gue ceritakan pada teman-teman. Pada intinya sih gue pengen matengin trik gue ini buat kalian ya, buat teman-teman semua. Dan alhamdulillah hari ini hasilnya maksimal teman-teman. Di luar dari dugaan gue ya, hasilnya juga cukup. Tipsnya juga lumayan. Oke. Sekali lagi di sini gue akan membahas tentang trik dan tip buat kalian supaya akunnya makin gacor. Oke, bagi teman-teman yang baru datang ke channel gue, boleh tekan tombol subscribe-nya biar gue tambah semangat teman-teman. Biar gue tambah on fire ya untuk memberikan trik buat kalian supaya akunnya lebih baik lagi teman-teman. Oke, hal yang pertama ya teman-teman ya, mungkin banyak banget di luar sana yang akunnya nggak gacor atau anyap, semblep, udah muter-muter nggak bunyi-bunyi, ditambah lagi masalah di rumah ya, kayak kontrakan belum bayar, cicilan-cicilan banyak banget ya teman-teman ya, ditambah akun kita yang blesek ini teman-teman. Oke teman-teman, hal yang pertama harus kalian lakukan di saat pengen ngebit itu, usahakan konsisten jam on beatnya teman-teman, karena versi yang terbaru ini nggak bisa bentang-bentang ya. Mungkin yang versi yang kemarin gue masih bisa bentang-bentong, tapi versi yang sekarang ini itu dampaknya luar biasa kalau kalian nggak konsisten di jam on beat. Biasakan kalau kalian on beat itu jangan lewat dari jam 7. Jam 6 lebih baik, jam setengah 6 lebih baik lagi ya. Gitu. Jangan lewat dari jam 7. Karena apa? Karena kalau kalian makin pagi itu ada nilai plus buat kalian dibandingkan masuk siang. Kalau masuk siang udah akun kalian gagu, masuk siang juga itu akun kalian nggak bisa bersaing dengan driver yang lain. Apalagi di daerah tersebut banyak banget jawara-jawara foodnya teman-teman gitu. Kalian harus perhatikan ya, konsisten di jam on beat nomor 1. Yang kedua adalah perhatikan provider kalian teman-teman ya. Provider kalian harus kalian perhatikan. Contoh, belum lama ini gue ngalamin namanya gue pakai XL ya. Tiba-tiba itu gue nggak tahu bunyi-bunyi, ternyata gue nyetel di YouTube itu muter-muter. Wah pantesan. Jika teman-teman mengalami providernya bermasalah ya, misalkan dut-dutan atau nggak ada sinyal, itu kalau bisa kalian harus punya provider cadangan solusinya. Terus yang kedua, kalian harus cari wifi terdekat teman-teman. Kalau di dalam situasi kayak gitu, sinyalnya nggak stabil, gue saranin banget teman-teman kalian autobit ya, autobit aja. Cuma ya gitu risikonya, kalau kalian autobit, kalian dapet, kalian ambil. Sama kayak gue kemarin belum lama ini, gue dapat gomat teman-teman, karena sinyalnya itu undut-undutan. Gue autobit, gue dapat gomat. Gomatnya itu di Belatera, itu hypermart teman-teman. Ya udah, berhubung gue ambil, gue harus tanggung jawab untuk menyelesaikan orderan tersebut walaupun berat. Gue ambil teman-teman gomatnya. Kenapa? Karena udah terlanjur gue ambil gitu. Kak, kalau misalkan lu terpaksa, misalkan lu dapat goret terus udah terpaksa lu ambil, lu jalanin nggak? Nggak. Gue kalau goret nggak. Kalau misalkan gue dapatnya gosop, gomat, GoFood tuh 3 itu, kalau misalkan nggak sengaja gue ambil, pasti gue jalani. Cuma kalau gosen sama goret, nggak, pasti gue cancel teman-teman. Konsekuensinya pasti gue akan hadapi gitu. Cuma buat teman-teman yang punya nggak gacor, itu adalah pilihan kalian yang mau diambil apa enggak. Tapi kalau kalian terapi, mendingan kalian ambil aja. Kalian banyakin jumlah histori kalian semua gitu. Ya, tadi kan yang pertama konsisten, kedua provider. Terus yang ketiga lokasi teman-teman. Lokasi ini kita memerlukan insting ya. Dalam mencari lokasi itu kita diperlukan insting juga teman-teman ya. Nggak hanya memahami akun kita doang, kita menggunakan insting juga, di mana sih akun kita yang cocok untuk akun kita supaya bunyi ya. Contoh begini teman-teman ya. Di saat kalian berangkat on beat ya kan, sengaja kalian nyalain nih, tiba-tiba bunyi di lokasi tersebut. Baiknya sih kalian datang lagi di lokasi tersebut ya. Minimal 3 atau 3 order atau 4 orderan kalian di situ. Nanti kalau udah nggak bunyi, kalian ke favorit kalian, misalkan di Kopior atau nggak di basecamp kalian. Cuma kalau di basecamp kalian nggak bunyi, itu kalian
baiknya pindah, jangan berjam-jam udah nggak bunyi situ mulu itu akun kalian bertanda kalau akun kalian nggak kuat bersaing di lokasi tersebut teman-teman. Baiknya saran gue sih pindah aja gitu. Dalam sehari itu kalian mempunyai 3 spot ya. Yang pertama spot A, spot B, dan spot C. Di saat spot A yang itu kalian nggak bunyi, kalian harus cepat-cepat pindah. Jangan sampai nunggu berjam-jam teman-teman, pindah ke lokasi yang B atau lokasi yang C teman-teman. Jadi pada intinya sih kalian harus punya 3 lokasi dalam sehari ya. Terus yang keempat adalah teman-teman, tadi yang pertama konsisten, kedua provider, ketiga lokasi, yang keempat adalah, paham nggak teman-teman yang keempat apa? Jangan cancel ataupun abaikan orderan ya. Oke teman-teman, untuk memahami cancel atau mengabaikan orderan itu sangat benar-benar fatal ya, apalagi itu favorit kalian. Contohnya favorit kalian food lah ya kan, food. Di saat kalian dapat food kalian nggak suka, itu pasti misalkan gua dapat food nih, ngirimnya ke Paris Garden. Itu banyakkan driver di Kelapa Gading itu paling benci namanya Paris Garden. Itu pasti diabaikan atau enggak digantung ordernya kalau udah terlanjur diambil gitu teman-teman. Itu jangan kalian lakukan karena fatal banget ya, itu sangat mengurangi. Mungkin saat ini nggak berpengaruh, masih bunyi ya. Yang mungkin untuk 7 hari kedepannya di situ mulai dihitung rata-rata per trip kalian dalam seminggu itu berapa, di situ di dalam 7 hari itu kalian akan mendapatkan hasilnya teman-teman. Kalau kalian sering melakukan itu, otomatis akun kalian makin lama makin berat, ditambah lagi dengan persaingan yang makin ketat ya, ditambah lagi orderan yang minim, itu benar-benar bisa akun kalian bisa gagu total ya. Sebaiknya seberat apapun kalian ambil untuk favorit orderan kalian teman-teman. Itu saran gua. Dalam prinsip gua sih, gua lebih baik menjalankan yang sulit, nanti untuk kedepannya next akan lebih mudah dibandingkan kalian menjalankan yang mudah, next kedepannya akan mengalami kesulitan teman-teman gitu. Paham yang di sini ya? Jadi jangan kalian mau orderan yang enaknya aja gitu. Contoh kemarin gue dapat orderan tuh nggak kira-kira ya. Gue dapat orderan apa sih namanya, mie ya, mie apa namanya, aloy gitulah. Itu ke Muara Angke. Waduh, gue dapat orderan buangan. Itu bukan orderan buangan teman-teman. Jika kalian menyelesaikan orderan yang kebanyakan driver nggak suka kalian lakukan, itu kalian dapat nilai plus dari server. Untungnya apa kak? Kalian akan mendapatkan kebanyakan itu customer unggulan. Kalau customer unggulan itu pasti dominan memberikan tip teman-teman. Tapi nggak semua, cuma pasti Gojek juga ada riwayatnya customer yang suka memberi tip itu. Jika kalian kerja kalian bagus, otomatis kalian dinominasiin untuk mendapat customer yang bonafit yang tadi teman-teman yang suka ngasih tip itu. Itu salah satu target pasaran gua gitu. Jadi sebaik mungkin kita harus meningkatkan pelayanan kita teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan customer unggulan atau customer yang suka memberikan tip, itu kalian harus meningkatkan pelayanan. Contoh Pak, contohnya begini teman-teman, yang simple ya, yang enak didengar aja, yang bisa kalian cerna ya. Bisa kalian dapat orderan, Pak sesuai aplikasi ya. Bisa ada beberapa customer tuh dia nggak mau ribet ya, maksudnya nggak mau basa-basi mana lah ya, pasti udah natural sesuai aplikasi atau apa enggak. Kalau gue sih ya, cenderung setiap gue nganterin tuh pasti gue minta cek ya, kalau ketemu customernya langsung atau enggak pembantunya, Mbak tolong dong Mbak dicek lagi ini ada yang kurang atau enggak gitu. Itu selalu gue terapkan setiap gue mendapatkan orderan teman-teman. Dan menguras waktu nggak sih? Pasti menguras waktu teman-teman ya. Cuma itu ada nilai plus tersendiri ya. Kita lebih cermat, makin kita mendapatkan bintang 5 atau kita ramah, terus kita dapat tip-tip itu juga kita akan mendapatkan customer yang unggulan, dalam arti yang sering memberikan tip. Kalau pribadi gue sendiri nih, versi gue sendiri gitu teman-teman. Jadi pelayanan gue harus benar-benar bikin customer nyaman lah gitu. Oke teman-teman, hal yang terpenting dari kesimpulan ini adalah kalian harus fokus, jangan sering mengabaikan orderan. Kalian menggunakan insting kalian,
jangan banyak-banyak ngabein gitu teman-teman ya. Terus berusaha target ya. Kalau pribadi gue sih kalau belum tercapai targetnya gue akan tambah terus jam on beat gue. Cuma itu kan nggak secara dikerjakan secara konsisten atau secara kontinu, enggak teman-teman ya. Itu cuma buat terapi aja. Cuma kalau udah akunnya kita udah enak itu nggak mungkin pulang selarut malam teman-teman gitu. Oke, gue akan share ke kalian untuk pendapatan gue selama seminggu ya. Di situ kalian bisa nilai apa yang gue sampaikan ini itu bener enggaknya kalian sendiri ya. Jika ada pertanyaan kalian langsung aja di kolom komentar buat teman-teman. Kita langsung aja. Oke teman-teman, sekarang tanggal 11 Oktober jam 00:11 ya. Kita langsung aja ke GoPartner teman-teman. Langsung ke pendapatan ya. Hari ini udah ganti hari ya, jam 00. Kita mulai di hari Selasa teman-teman. Oke, di hari Selasa tanggal 5 Oktober itu gue dapat 31 trip dengan nominal 377. Di hari Rabu tanggal 6 Oktober itu gue dapat 31 trip juga nominal 396. Di hari Kamis ini gue kesiangan ya, agak ada penurunan. Ini gue hanya dapat 27 trip dengan nominal 346.000. Di hari Jumat gue ngambil libur teman-teman, dan di hari Sabtu itu gue dapat 34 trip dengan nominal 418.000. Dan hari ini alhamdulillahirobbilalamin gue dapat 34 trip dengan nominal 500.000 rupiah. Nah, lihat teman-teman, kalian perhatikan tips customer, lumayan ya, 128.000 ya. Untuk per tripnya sih nggak terlalu itu banget ya, 372. Yang paling banyak nih uang tipnya. Dari hari Selasa aja pasti dapat uang tip. Kalian perhatikan di hari Selasa tanggal 5 itu 51.000, di hari Rabu 82.000, hari Kamis 42.000, hari Jumat libur, hari Sabtu tanggal 9 Oktober itu uang tip dari customer 55.000. Dan yang terbesar hari ini hari Minggu teman-teman, 128.000. Ini kalau teman-teman plananya baik, nggak pernah mencak-mencak, terus kalian bertahan di 100%, insya Allah kalian akan mendapat customer yang bonafit atau customer yang royal dengan tips. Ini tuh gua dapat 34 order masih 100% ya, dan poinnya 51. Mungkin kalian nanya, kak lo akun lo apa sih? Akun GoFood teman-teman. Kalian boleh lihat nih ya, food semua. Hari ini gue kelar jam 8:47 ya, jam 9 kurang ya gue kelar. Dan gue mulai berangkat tuh 6:30 ya nggak salah. Kalian bisa lihat di sini. Ya teman-teman, jam 6:17 boleh dapat. Jam 6:17 jam 6 lah. Kalian bisa lihat berapa jam, kalian hitung sendiri, jam 12 jam lebih ya. Kemarinnya gue balik jam 11:30 gitu. Ini untuk terapi akun ya, karena akun gue belum gacor banget, makanya gue pakai target dan harus gue maksimalin target tersebut. Dan ini food semua ya, nggak ada yang lain yang masuk. Ini adalah pencapaian progres gue ya. Poin gue 34.300 poin. Ini udah masuk taraf goal ya. Performa gue masih 100%. Rating gue 4,95 ya, karena gue juga sempat dapat bintang 4 berturut-turut sampai tiap hari ada, makanya rating gue turun. Yang penting pelayanan aja ditingkatkan sama jumlah order. Gue hanya titip pesan buat kalian semua ya, jika kalian akunnya pengen enak, usahakan itu 100% favorit kalian ya. Kalau bisa karena diganggu dengan gosen, diganggu dengan goret, itu kalian abaikan aja, kalian fokus ke satu layanan. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya. Itu aja dulu. Oke, saya Eka 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.